Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 dari jurusan Teknik Kimia di IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang sistem organ pada tumbuhan. Di sini dengan dosen pengampu Ibu Liza Meni Fitri MSI dan juga ada asisten dosen. Yang pertama ada Kak Marzuki dan kedua ada Kak Rini Putri Ningsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit landasan teori tentang organ pada tumbuhan, di mana organ pokok tumbuhan ada 3, yaitu ada akar, ada batang, dan ada daun yang disebut juga dengan organ vegetatif atau alat pertumbuhan atau alat hara. Yaitu ada bagian-bagian tumbuhan, yaitu pertama ada akar. Akar tumbuhan biasanya terletak di dalam tanah, tidak beruas dan tidak berbuku. Menurut asal pertumbuhannya, akar dibedakan atas 3 macam, yaitu ada akar primer, akar sekunder, dan juga ada akar adventif. Berdasarkan pola pertumbuhannya ada 2, yaitu ada sistem akar serabut pada tumbuhan monokotil dan sistem akar tumbuhan tunggang pada tumbuhan dikotil. Yang kedua itu ada batang, yaitu tumbuhan dapat dibedakan atas tumbuhan tidak berbatang, yaitu ruas-ruasnya sangat pendek, maka letak daun keluar dari tempat yang sama tingginya dari bagian atas akar. Lalu yang kedua ada tumbuhan berbatang jelas, yaitu di mana selain batang tanah yang bercabang-cabang, terdapat juga batang di bawah tanah, yaitu baik sebagai rimpang yaitu ataupun umbi batang. Selanjutnya ada jenis-jenis batang, di mana pada jenis-jenis batang itu ada batang basah, yaitu batang lunak dan berair, misalnya pada tanaman bayam. Lalu ada juga batang berkayu, yaitu batang keras dan kuat. Sebagian besar adalah kayu dan dapat dibedakan antara pohon dan juga pada semak. Lalu ada juga batang rumput, yaitu batang yang keras yang mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga, misalnya itu ada padi. Yang ketiga lalu ada bentuk daun, di mana daun mempunyai berbagai bentuk dan juga mempunyai permukaan yang berbeda. Di mana macam-macam daun, yaitu pertama ada daun hijau atau folium, yaitu organ yang digunakan dalam fotosintesis. Selanjutnya yang kedua itu ada katafil, yaitu sisik pada kuncup atau terletak pada batang di bawah tanah. Lalu yang ketiga ada profil, yaitu terdapat pada ranting, biasanya pada tumbuhan monokotil. Lalu juga ada hipofil, yaitu di mana pada bagian perbesar perbungaan. Lalu juga ada kotiledon, di mana daun pertama pada tumbuhan. Selanjutnya ada bagian-bagian daun, yaitu ada upih daun atau pelepah daun yang memeluk batang. Lalu yang kedua ada tangkai daun, helaian daun. Lalu juga ada helaian daun atau lamina. Lalu di mana ada bentuk daun, yaitu ada epidermis atas, yaitu terdiri atas satu lapis sel. Lalu yang kedua ada mesofil palisade, yaitu terletak di bawah epidermis. Lalu ada mesofil bunga, karang sel yang berdinding tipis. Lalu juga ada epidermis bawah, yaitu mirip dengan struktur atas. Lalu juga ada sistem vaskuler atau potongan melindungi pada daun. Lalu juga ada organ reproduksi pada tanaman, yaitu pertama pada bunga, di mana pada angiospermae, mikrospora dan megaspora terdapat atau terbentuk di dalam bunga, yaitu pada umumnya bunga itu sempurna, artinya setiap bunga mempunyai mikrospora dan juga megaspora, dan keduanya membentuk macam spora. Yang kedua ada buah, yaitu jika penyerbukan sudah terjadi dan dilanjutkan pembuahan, maka bakal buah atau putik akan berkembang membentuk buah dan biji dan akan menjadi biji. Lalu buah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada buah semu atau tertutup dan juga ada buah sejati. Di mana buah semu atau tertutup yaitu jika ada bagian bunga yang ikut berkembang membentuk buah dan menutupi buah, yang sebenarnya buah ini disebut dengan buah semu tunggal. Itu contohnya ada buah jambu, ada buah dan semu, itu contohnya buah nangka. Lalu juga ada yang kedua itu buah sejati, di mana jika yang membentuk buah ini dominan dari putih itu sendiri, walaupun ada bagian lainnya yang ikut berkembang tetapi tidak menutupi buah tersebut. Lalu yang ketiga ada biji.
yaitu biji merupakan alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Tempat melekatnya biji pada buah disebut tembuni atau plasenta yang dihubungkan oleh tali pusat. Di antaranya biji terdapat embrio yang sudah ada, bagian calon pucuk, calon akar, dan juga calon batang. Biji mempunyai bagian-bagian seperti ada kulit, biji, tali pusat, dan juga induk biji. Baiklah, kesimpulan dari praktikum saya kali ini yaitu yang pertama, pada organ tumbuhan itu disusun oleh jaringan-jaringan, di mana jaringan itu merupakan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, yang terikat oleh bahan antar sel dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua yaitu ada jaringan penyusun organ tumbuhan, yaitu antara lain ada jaringan pengangkut, itu ada xilem dan floem. Lalu ada jaringan pelindung yaitu epidermis dan gabus. Lalu juga ada jaringan penguat, itu ada kolenkim, sklerenkim. Lalu dan juga ada jaringan meristem, yaitu ada primer dan juga sekunder. Lalu jaringan itu merupakan kumpulan dari sel yang mempunyai sifat-sifat morfologi dan fungsi yang sama. Baiklah, tanaman pertama yaitu ada tanaman tapak dara, di mana klasifikasinya itu kingdomnya itu Plantae, subkingdomnya Trachebiorta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Gentianales, familinya Apollinaceae, genusnya Cataranthus, lalu spesiesnya itu Cataranthus roseus. Di mana pada akar tapak dara ini pada organ-organnya yaitu pertama ada akar, di mana tanaman ini mempunyai sistem perakaran yang serabut atau radix yaitu adventitia dan mempunyai warna kecoklatan. Ini akarnya ya. Lalu pada batang organ yang kedua yaitu batang, tanaman ini mempunyai batang yang berbentuk bulat atau teres, bagian pangkalnya berkayu. Permukaan batang dari tanaman rata atau levis. Arah tumbuh batang dari tanaman ini condong atau ascendens. Pola percabangan dari tanaman ini simpredial. Condong kan? Nih, selanjutnya yang ketiga yaitu ada daun. Di mana pada daun tapak dara ini ia mempunyai daun tunggal yang terdiri atas tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Selanjutnya organnya itu ada yang keempat ada bunga. Ini bunganya. Di mana tanaman ini termasuk bunga majemuk atau biseksuali, yaitu terdapat beberapa perhiasan bunga yang berupa coccola 5 peta lepas mempunyai warna merah muda. Ini atau yang putih jika ada yang warnanya putih. Lalu saya mempunyai warnanya merah. Lalu ia mempunyai warna merah muda. Untuk kaliks terdiri atas 5 sepal lepas dengan terlihat simetris bunga yang median part. Ini dia ya. Selanjutnya pada buahnya. Ini ya ada buahnya nih. Nah ini. Jadi tanaman dara ini berbentuk silinder. Ujung yang lancip mempunyai rambut atau panjang buah ini sekitar 1-5 sampai dengan 2,5 cm dan mempunyai banyak biji. Lalu yang keenam ada biji. Di sini nggak ada biji ya karena biji itu dia untuk benih atau untuk menanam benih dari tanaman tapak dara ini. Baiklah, ini dari organ tumbuhan dari tapak dara. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu pada tanaman jagung. Di sini sudah saya ambil pohon jagung, di mana klasifikasi pada jagung ini ia kingdomnya itu Plantae, divisi atau filmnya itu Angiospermae, kelasnya Monocotyledonnae, lalu ordonya itu Poales, familinya Pecaeae, genusnya itu Zea, sedangkan spesiesnya itu Zeamais. Lalu pada organ pertama yaitu pada akar,
Di mana pada tanaman jagung ini ia memiliki sistem perakaran pada tanaman jagung yaitu akar serabut dengan kedalaman hingga 8 meter, namun sebagian besar berada pada kedalaman sekitar 2 meter. Tanaman jagung yang sudah dewasa akan tumbuh akar adventif dan buku-buku batang tanaman yang bagian bawah yang dapat membantu tanaman jagung menjadi tegak. Ini untuk akarnya. Lalu yang kedua, organ kedua itu ada batang. Di mana pada tanaman jagung memiliki batang yang tegak, mudah terlihat dan beruas-ruas. Ini beruas-ruas ya. Ruas terbungkus oleh pelepah. Ini dia ruas terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Tanaman jagung memiliki batang yang tidak mengandung banyak lignin. Lalu ketiga ada daun. Di mana pada daun tanaman jagung itu merupakan daun sempurna dengan bentuk yang memanjang. Dan ini berwarna hijau muda dan pada saat tua dia akan berubah menjadi warna kuning. Ini karena dia mau mati. Lalu keempatnya ada bunga. Ini ada bunganya. Selanjutnya ada bunga. Pada tanaman jagung, ia memiliki bunga yang terdiri atas bunga jantan dan bunga betina yang masing-masing terpisah atau diklin dalam satu tanaman atau monoioliosus. Ini dia bunganya. Lalu yang kelima ada buah, di mana pada tanaman jagung bentuk buah dari tanaman jagung itu yaitu tongkol yang tumbuh dari buku dan terdapat di antara belang daun dengan pelepah daun dari tanaman jagung. Lalu yang keenam, organ keenam itu ada biji, yaitu pada tanaman jagung. Pada tanaman ia terdapat biji yang ada pada buah tanaman jagung ini, yaitu bijinya itu bisa untuk menjadi benih. Baiklah, sampai di sini praktikum yang dapat saya lakukan dan penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.